Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam, berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Katarina Ratih Asti Agatha Maheswari, usia 16 tahun, dari lingkungan Santo Vincentius Mujamuju Utara, wilayah 4. Di sini, saya akan mengisahkan, menuturkan tentang Samuel terpanggil dari perikop 1 Samuel 3 ayat 1-21. Jadi perikop ini menceritakan bagaimana Tuhan memanggil Samuel dan bagaimana Samuel menanggapi panggilan Tuhan. Ada 3 poin, yaitu yang pertama, bagaimana cara Tuhan memanggil Samuel untuk menjadi hambanya. Jadi Samuel adalah seorang remaja, seorang anak muda yang telah dipanggil Tuhan, telah dipilih Tuhan untuk menjadi hambanya, bahkan di usia muda. Panggilan Allah kepada Samuel terjadi sebanyak 3 kali. Lalu Eli sadar bahwa itu adalah suara Allah. Jadi di sini, bagaimana kita mengetahui bahwa Allah yang memanggil kita untuk menjadi hambanya? Dan bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah suara Allah yang telah memanggil kita? Jadi yang pertama, caranya yaitu dari dalam diri kita harus ada kesadaran, dorongan yang kuat bahwa kita adalah hamba Allah. Yang kedua, yaitu kita harus mengetahui bahwa Allah memanggil kita, mengundang kita dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang memanggil lewat mimpi, ada yang memanggil lewat kisah nyata, kisah langsung, kejadian langsung yang ada di sekitar kita, atau lain sebagainya. Dan hendaknya kita diharapkan untuk peka terhadap panggilan Allah tersebut, karena itu adalah suara Allah yang memanggil. Kembali ke poin yang sebelumnya, yaitu sudah ada dorongan dalam diri kita yang kuat. Jadi jika kita sudah ada dorongan dalam diri kita, sudah ada statement dalam hati kita bahwa saya ini hamba Allah, kita akan lebih mudah untuk menanggapi panggilannya. Yang kedua adalah bagaimana Allah berfirman kepada Samuel. Di sini diceritakan bahwa Samuel segan, Samuel takut untuk memberitahukan tentang penglihatannya kepada Eli. Di sini bagaimana seorang remaja harus berani untuk mengatakan kepada orang tua yang dikasihinya bahwa akan ada kejadian yang akan menimpa keluarganya. Bahkan Eli memberi peringatan kepada Samuel bahwa jika ia menyembunyikan sepatah kata pun, Tuhan akan menghukumnya. Lalu Samuel berani menceritakan semua hal, semua penglihatan kepada Eli, tanpa menyembunyikan sepatah kata pun. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diajarkan untuk berani memberitakan firman Allah, karena firman Allah adalah firman, kehendak, dan kebenaran Allah yang harus kita wartakan, harus kita sebarkan ke banyak orang. Dari sini kita bisa sadar bahwa kita menjadi hamba Allah itu tidaklah mudah. Banyak kejadian, banyak tantangan yang kita hadapi selama kita mewartakan firman Allah. Dan kita diajak bagaimana kita bijak untuk menghadapi tantangan tersebut. Kita harus berani untuk menjalankan tantangan tersebut. Kita harus berani mewartakan Injil. Kita harus berani mewartakan sabda Allah, harus berani menyebarkan sabda Allah tersebut bagi semua orang demi kebaikan kita semua. Yang ketiga adalah bagaimana Samuel menjadi besar setelah ia berani mewartakan firman Allah. Di sini diceritakan bahwa Samuel telah menjadi besar dan Tuhan menyertainya selalu. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa jika kita berani untuk mewartakan firman Tuhan, maka Allah akan senantiasa menyertai kita dalam setiap perjalanan kita. Kisah Samuel yang terpanggil dapat kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara sederhana saja, yaitu menjawab mengikuti perayaan Ekaristi. Karena perayaan Ekaristi adalah
undangan dari Tuhan untuk kita semua untuk mengikuti perjamuan kudusnya. Tuhan telah memberikan firman, telah memberikan ajaran di dalam perayaan Ekaristi, dan kita diharapkan untuk menyebarkan firman ajaran tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Sekian dari saya. Terima kasih.